السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرة المحترمين والمكرمين، جميع الحاضرين والحاضرات، حفظكم الله ورعاكم وبلغكم أقصى مناكم، وبالخصوص صاحب الفضيلة ونخص بالذكر منهم الشيخ Guru Syahrani, Ketua MUI setempat, hafizahullah wa ra'ah, ballaghu aqsa munah, dan Syekh Kiai Haji Abdul Rahman, hafizahullah wa ra'ah, ballaghu aqsa munah, wa nakhussu bidzikir, dan terutama yang hadir bersama kita dari kalangan para habaib, wa nakhussu bidzikri minhum Ketua Rabithah Alawiyah wilayah Kalimantan Selatan, Al-Habib Aidrus Al-Aidrus, hafizahullah wa ra'ah, ballaghahu aqsa munah, dan juga Al-Habib Ibrahim bin Abdul Hamid As-Segaf, Guru Al-Faqir di Tarim sana, yang beliau barusan menyampaikan sambutan beserta nasihat beliau, Ketua Forum Al-Wafa Bi'ahdillah, hafizahullah wa ra'ah, ballaghahu aqsa munah, segenap para habaib yang hadir di sini, dan juga para a'yan, para ulama, para tokoh masyarakat hadir bersama kita, Al-Ustaz dan Ustaz Salahuddin, Al-Ustaz Hasan Al-Banjari, dan Masya Allah banyak daripada asatidzah, dan terutama rekan-rekan kami daripada Majelis Al-Wafa Bi'ahdillah, rekan-rekan yang bersama kami dahulu di kota Tarim. Bersama dengan mereka kami menimba ilmu dari ulama-ulama sana, dan segenap para hadirin dan hadirat yang hadir di majelis yang mulia ini. Semoga, dan kita berharap ikhwan, semoga Allah Ta'ala mempertemukan kita kembali di akhirat sana. Kalau seandainya ada reuni, seringkali kita mendengar istilah reuni, kita berharap majelis ini pun ada reuninya. Tapi reuni yang kita harapkan bukanlah reuni di dunia, namun reuni di surga sana insyaallah. Kita berharap seperti perkumpulan inilah akan terwujud kembali insyaallah di surga sana bersama orang-orang yang kita cintai, membersamai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah daimil ifdal azim an-nawal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Maula Bilal Al-Badril Mutalal sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi khaira sahbin wa al. Alhamdulillah, senantiasa puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya, limpahan hidayah dan taufiknya, hingga alhamdulillah di malam yang mulia ini Allah taala undang kita dan Allah taala jemput kita. Walaupun mungkin sebagian mengendarai kendaraan pribadi atau bersama temannya, namun hakikatnya adalah jemputan Allah, karena rumah ini adalah rumah Allah dan Allah Ta'ala tidak sudi rumahnya dimasuki oleh sembarang orang. Hanya orang-orang yang Allah Ta'ala undang mereka, orang-orang yang Allah Ta'ala kirimkan undangan khusus, merekalah yang bisa memasuki rumah Allah Ta'ala. Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah. Di waktu yang barakah ini pula, Masya Allah, antum memulai majlis dengan lantunan pujian dan syair salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alangkah indahnya majlis bila mana di situ disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaquluna 'inda at-tibi yudhkaru Ahmadu. Sebagian berkata, kalau engkau mau menyebutkan perihal Rasulullah, salawat kepada baginda, atau mau membaca syama'il Rasulullah, maka hiasilah dirimu dengan wewangian, pakai minyak wangi, wahakala, demi menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi memuliakan Rasulullah. Di akhir syair itu beliau berkata, qultu mattibu illa Muhammadu. Sebenarnya engkau bukan pakai minyak wangi demi memuliakan nama Rasulullah, justru engkau menjadi wangi dengan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena nama Rasulullah disebutkan, maka wangilah engkau.
Dan justru minyak wangimu itu menjadi mulia karena engkau pakai dalam keadaan menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, begitulah ya ikhwan. Di sini Al-Faqir teringat satu ibarah yang sangat luar biasa. Ibarah itu mengungkapkan bagaimana pemahaman ulama kita tentang sosok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan memang ikhwan, tidaklah ada kenikmatan yang kita dapatkan di muka bumi ini, bukan hanya kenikmatan di masa hidup kita, kenikmatan di akhirat nanti kita akan dapatkan. Jangan lupa, semua itu adalah berkat Nabi Muhammad SAW. Perantara terbesar dari nikmat semua itu adalah Rasulullah. Setiap hembusan nafasmu, engkau masih dikasih umur oleh Allah Ta'ala untuk hidup sampai saat ini. Engkau menghembuskan nafas, engkau duduk di bawah teduhan yang sangat indah, engkau menikmati angin yang sepoi luar biasa ini, engkau mempunyai teman, engkau punya kendaraan, engkau punya rumah. Jangan lupa, semua itu berkat Nabi Muhammad SAW. Pemahaman yang seperti ini dari mana kita ambil? Coba kita dengar apa yang dituliskan oleh imamuna, imam kita, Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i menyebutkan makna yang indah ini tatkala beliau menulis kitabnya yang berjudul Ar-Risalah. Bayangkan, kitab Ar-Risalah itu ditulis oleh Imam Asy-Syafi'i karena permintaan dari rekannya Abdurrahman bin Mahdi. Kitab Ar-Risalah itu bukannya kitab solawat, bukan. Kitab Ar-Risalah itu kitab dalam ilmu usul fikih. Dan kitab Ar-Risalah itu dinobatkan sebagai kitab yang pertama yang terkarang dalam ilmu usul fikih. Wa hadha huwal ashah. Walaupun sebagian ulama menyatakan Al-Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani pernah mengarang, tapi la yasihu dzalik. Wal ashah, yang pertama kali mengarang, merumuskan dan menuangkannya ke kitab sebagai ilmu usul fikih adalah Imam Syafi'i, ikhwan. Asy-Shinqiti berkata dalam Alfiyah, al-usul awwalu man allafahu fil kutubi Muhammad bin Syafi'i al-Muttalibi wa ghairuhu kanat lahu saliqah mithlu alladhi lil 'urbi min khaliqah. Wa hakadha ikhwan. Bukan perihal itu yang kita akan bahas. Imam Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah itu menyebutkan mugaddimah, kata pengantar yang luar biasa, yang patut ditulis dengan tinta emas. Beliau berkata dengan nas seperti ini: falam tumsi bina ni'matun zaharat wala batanat nilna biha hazzan fi dinin aw dunya aw dufi'a anna makruhun fihima aw fi ahadin minhuma illa wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam al-wasitatu ila khairiha wal hadi ila rusydiha. Al-wasitatu fi khairiha wal hadi ila rusydiha. Itu kata beliau. Falam tumsi bina ni'matun, tidak ada satu nikmat pun, dan karena ini nakirah, ni'matun fi siyagin nafi, lam idan lil umum. Jadi artinya tidak ada satu pun nikmat yang kita dapatkan, baik pun itu nikmat zahir ataupun nikmat batin, baik pun itu nikmat ukhrawi di akhirat kelak nanti ataupun itu nikmat duniawi. Perihal nikmat juga sebaliknya, dan tidak ada satu keburukan pun, satu bala pun yang tertolak dari kita. Tidak ada bala yang kita terhindar daripada bala itu, baik pun bala dunia atau bala akhirat, melainkan perantara terbesar untuk mendapatkan nikmat itu ataupun tertolaknya balak itu, perantaranya semua itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perantara terbesar untuk mendapatkan khairiha, dan beliau adalah penuntun untuk mendapatkan rusydiha. Itulah Rasulullah sallallahu Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Maka indah ikhwan. Maka kata ulama, kalau engkau memahami makna ini, maka tidak heran kalau seandainya kita mendengar dari Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau berkata, ruhu Rasulullah, Rasulullah itu senantiasa berada, keberadaan Rasulullah ada di setiap butiran di alam semesta. Fa'adna tawajjuhin minal 'abd ilaih yasil ilaih. Kalau seandainya seorang hamba mempunyai keinginan untuk jumpa dengan Rasulullah, dengan semudah mungkin dia jumpa dengan Rasulullah SAW.
Karena di setiap butiran atom di alam semesta ada di situ jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah, kata ikhwan, tinggal engkau punya keinginan enggak untuk maju. Kalau Rasulullah sudah menunggu, Rasulullah sudah mengulurkan tangannya, tinggal engkau maju dan ulurkanlah tanganmu, niscaya engkau akan melihat keajaiban yang luar biasa di sana, ikhwan. Inilah Rasulullah SAW yang telah meninggalkan kepada kita warisan-warisan dan pesan-pesan. Nabi Muhammad berpesan kepada kita, ikhwan, dalam suatu hadis fi Sunan Ibnu Majah an Abi Sa'id Al-Khudri, baginda bersabda, sayatikum aqwamun yatlubuna hadzal ilm fa idza ra'aitumuhum faqulu lahum marhaban bi wasiyati Rasulillah wa agnuhum. Qultu lil Hakam, dalam riwayat Al-Hakam bin Abdah, qultu lil Hakam ma agnuhum qala allimuhum. Abi Sa'id Al-Khudri menceritakan, dahulu kami duduk di hadapan baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah berkata kepada kami, akan datang suatu zaman nanti orang-orang dari jauh sana, mereka akan mencari kalian. Demi apa? Mereka akan mencari ilmu ini dari kalian, kata Rasulullah. Pesan Rasulullah kepada Abu Sa'id Al-Khudri, wahai Abu Sa'id, bila mana engkau melihat mereka datang kepadamu mencari ilmu ini, maka nomor satu, sampaikan kepada mereka, bilang kepada mereka, marhaban bi wasiyati Rasulillah. Sambutlah mereka dengan kalimat marhaban, selamat datang, dan sebut mereka itu sebagai wasiatnya Rasulullah SAW. Itulah mereka, ikhwan, para penuntut ilmu. Itulah mereka orang-orang yang mau mendapatkan warisan Rasulullah. Nahnu ma'asyiral anbiya la nuwarrithu dinar wa la dirhaman wa innama nuwarrithul ilm faman akhadahu faqad akhadha bihadhin wafir. Kami para nabi, kata Rasulullah, tidak mewariskan harta, dinar ataupun dirham. Yang kami warisi hanyalah ilmu. Maka barang siapa yang mendapatkan ilmu, sungguh ia telah mendapatkan bagian yang besar daripada warisan kami, dalam hadis. Oleh karena itu, kalau seandainya kita melihat orang-orang yang punya semangat untuk menimba ilmu, maka sambutlah mereka dan sampaikanlah kalimat itu. Kalimat apa? Marhaban biwasiyati Rasulullah. Selamat datang, wahai orang-orang yang Rasulullah mewasiatkan kami untuk memperhatikan kalian. Wa'gnuhum, dan juga sampaikanlah ilmu ini kepada mereka. Wah, beruntung orang-orang yang dinobatkan sebagai wasiatnya Rasulullah. Luar biasa, ikhwan. Itu mangabah yang sangatlah azim. Wah, dan memang, ikhwani, dalam warisan Rasulullah ini perihal ilmu, ilmu itu adalah solusi dari segala problem, ikhwan. Dan ilmu adalah kehidupan yang hakiki. Wah, kalau kita merujuk ke Al-Quran, bagaimana pemahaman beberapa ulama? Allah Ta'ala menceritakan, tatkala Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalam, ya kan? Ketika itu para malaikat memprotes awal-awalnya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tatkala Tuhanmu berkata kepada para malaikat, sungguh aku mau menjadikan di bumi seorang khalifah. Nah, mari kita melihat kata khalifah ini. Kalimat khalifah, ikhwan, diambil dari maddah yang sama dengan kalimat khilaf atau mukhalafah atau takhaluf. Maddahnya kha, lam dan fa. Artinya apa? Coba bagaimana malaikat memahami kalimat khalifah itu? Apakah arti khalifah seorang pemimpin? Enggak. Coba lihat bagaimana malaikat memahami kalimat khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Mereka berkata para malaikat, ya Allah, apakah engkau mau menciptakan orang-orang yang akan merusak bumi itu dan akan mengucurkan darah di bumi itu? Nah, ini pemahamannya malaikat dari kalimat apa? Khalifah. Khalifah berarti siap-siap ada pertumpahan darah. Khalifah siap-siap ada kehancuran bumi. Ini pemahamannya malaikat nih. Diambil daripada kalimat khalifah. Karena memang kalimat khalifah itu, ikhwan, persis dengan takhalafa atau mukhalafah, ada perselisihan pasti. Kalau nggak ada perselisihan, nggak perlu khalifah. Karena senantiasa ada perselisihan, maka dibutuhkan khalifah. Wah, kata seorang pemimpin artinya khalifah itu.
Inilah pemahaman malaikat. Bagaimana Allah Ta'ala menjawab pemahaman malaikat itu? Betul, itu akan terjadi. Pertumpahan darah di dunia. Itu akan terjadi. Kerusakan bumi. Lalu bagaimana Allah Ta'ala menanganinya? Lihat terusan ayat itu. Di ayat yang setelahnya Allah memulai dengan inilah solusi daripada apa yang kalian pahami wahai para malaikat. Wa 'allama Adamal asma. Jadi ini obatnya. 'Allama, dengan ilmu akan hilang itu semua. Dengan ilmu bisa diatasi suatu pertumpahan darah. Dengan ilmu bisa diatasi suatu problem atau kerusakan bumi. Semua dengan ilmu. Wah, ya ikhwan. Jadi Allah Ta'ala bantah tuduhan para malaikat itu. Betul, aku akan jadikan di bumi seorang khalifah mulai dari Nabi Adam alaihissalam. Dan tenang aja, aku akan ajarkan dia ilmu. Aku akan buat suatu ramuan, aku akan racik baginya suatu ramuan. Dengan ramuan itu dia bisa dia bisa menangani pertumpahan darah dan kerusakan bumi. Apa ramuan itu? Ramuan itu adalah ilmu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Oleh karena itu ya ikhwan, ilmu ini yang sebagai warisan Nabi Muhammad SAW, ini adalah sumber kehidupan. Wahakala. An-nasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u. Wahakala. Perumpamaannya, orang-orang yang berilmu mereka adalah orang yang hidup, dan mereka yang tidak punya ilmu bukanlah mereka orang yang hidup. Nah, hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la i'tibara li dzatihi. Wahakala dikatakan. Man fatahu ta'allumu waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Berkata dinisbatkan kepada Imam Syafi'i, bukan nisbat kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Ketika engkau melihat seorang pemuda yang tidak punya ilmu, maka silahkan engkau takbir di hadapannya 4 kali. Takbir apaan tuh? Takbir apa yang 4 kali ya, Pak? Salat jenazah. Oh, silahkan engkau salatin dia salat jenazah. Lu kenapa? Masih hidup. Saya bilang hidup. Udah mati dia. Wahakala. Wa fil jahli qablal mauti mautun li ahlihi fa ajsaduhum qablal guburi guburu. Dalam kebodohan adalah kematian. Walaupun dia belum dimasukkan ke liang lahat, ruhnya sudah ada di liang lahat. Kenapa? Jasadnya sebagai liang lahat baginya. Karena ada kebodohan. Wahakala ikhwan. Hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Dengan ilmu dan dengan ketakwaan barulah orang itu dianggap hidup. Soal Nabi Muhammad, Allahumma salli wa sallim. Wa hakadzal ilm. Ikhwan, kalau kita melihat dahulu ulama untuk menimba ilmu itu susah loh. Susah luar biasa. Jauh mereka datang demi menimba ilmu. Imam Al-Bukhari menceritakan dalam sahihnya, beliau nobatkan itu sebagai judul. Dan memang ikhwan, kan lain kan pola Imam Bukhari dengan yang lainnya. Kalau kitab-kitab hadis kita biasanya lihat ada judul, ada hadis, kemudian ada syarahnya. Itu kan biasa kan. Kalau Imam Bukhari enggak, kebalik. Syarahnya itu, syarah daripada hadis itu adanya di mana? Di judul. Judulnya panjang, hadisnya pendek. Kok begini? Nah ini dia, judul ini sebagai syarah daripada hadis. Makanya dikatakan fiqhul Bukhari fi unwanihi. Kalau engkau mau melihat pemahaman Imam Bukhari terhadap hadis itu, lihatlah bagaimana beliau menulis judul daripada hadis itu. Itu pemahaman beliau. Sampai-sampai a'immah itu mengarang kitab fiqhul Bukhari. Diambil daripada judul-judulnya. Imam Bukhari menyebutkan judul cerita yang kadang-kadang memang sih, kadang-kadang cerita yang dibawakan oleh Imam Bukhari di judul itu tidak bermusnad, tapi ada Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Taghliqut Ta'liq memusnadkan semua yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari. Beliau berkata seperti ini, ikhwan. Babu fadlir rihlati fi talabil hadis. Wa rahala Jabir bin Abdullah masirata syahrin ila Abdullah bin Unais li sama'i haditsin wahid. Bab keutamaan menempuh perjalanan demi mendapatkan hadis. Ini judulnya. Beliau teruskan dengan cerita, dan sungguh rahala Jabir bin Abdullah, dan sungguh telah menempuh perjalanan siapa? Seorang sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah Al-Ansari, seorang sahabat ini ikhwan. Beliau menempuh perjalanan untuk bertemu dengan siapa? Seorang sahabat yang senior, Abdullah bin Unais. Waktu itu Jabir di mana? Di Madinah. Abdullah bin Unais di mana? Di Mesir. Perjalanan antara Madinah dan Mesir sebulan.
Jabir bin Abdullah rela untuk menempuh perjalanan sebulan itu menemui Abdullah bin Unais untuk apa? Untuk nyantri di sana. 4 tahun 5 tahun tamat? Enggak. Hanya demi mendengarkan satu hadis. Gitu. Demi mendapatkan satu hadis, beliau rela untuk jalan sebulan. Nyampe ke Mesir, ketemu dengan Abdullah bin Unais, disambut oleh beliau. Beliau menanyakan satu hadis yang berkaitan dengan padang mahsyar, dengan mahsyar. Diutarakan hadis itu, padahal Jabir bin Abdullah sudah tahu itu hadis, tapi beliau mengambilnya dengan sanad yang nazil. Beliau mau mengambil dari orang yang langsung mendengar itu hadis dari Nabi Muhammad SAW. Akhirnya pergi itu ke Mesir, menimba ilmu. Dapat satu hadis perlu sebulan, dan itulah ilmu, ikhwan. Sampai-sampai banyak daripada ulama menceritakan cerita Jabir ini dan sampai mengarang kitab. Ibn Nasruddin Ad-Damashqi dalam kitabnya Juz'un fi Rihlati Jabir. Itu kitab khusus dalam ceritanya Jabir, dan itu luar biasa, ikhwan. Perihal yang sama juga kalau kita lihat diceritakan oleh Imam Az-Zahabi, ketika beliau menyebutkan Al-Hasan bin Yasan Al-Basri, Al-Hasan bin Yasar Al-Basri, dan juga Sa'id bin Musayyib, qal wa kana yaqta'ani al-ayyama wal layaliya li sama'i haditsin wahid. Dua tabi'in ini mereka rela menempuh perjalanan beberapa hari, beberapa malam demi mendengarkan satu hadis. Wah, kata ikhwan. Lah kalau kita bagaimana? Kalau kita pengen mendengarkan satu hadis, perlu kita jalan 2 hari 2 malam, sebulan 2 bulan. Ya Allah, kadang-kadang sampai rumah kita ada majelis taklim. Bukan sebulan, 2 langkah, 3 langkah, 10 langkah paling ada majelis taklim. Yang kau dapat bukannya satu hadis, puluhan hadis yang kau dapat. Wah, kata ikhwan. Dulu mati-matian ulama dapatnya satu hadis, lagi kita dengan mudah mendapatkan puluhan hadis. Dan nggak perlu jauh-jauh, ikhwan. Nah, begitu, ikhwan. Maka hargailah ilmu itu. Masuklah dalam lingkaran mereka para ulama. Wahakala. Kita lihat bagaimana pemahaman Imam Nawawi. Semua mengenal Imam Nawawi. Seorang yang luar biasa. Walaupun beliau nggak panjang umurnya, beliau hidup hanya 45 tahun. Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi. Beliau ini, ikhwan, dikatakan begini, tidak ada lembaga dalam dunia Islam. Engkau tengok, engkau lihat lembaga agama, lembaga pendidikan di barat, di timur, di selatan, di utara, di aliran manapun, sesat atau benar, pasti engkau akan mendapatkan salah satu kurikulumnya adalah kitab Imam Nawawi. Dimanapun itu, baik pun kitab yang paling kecil atau kitab yang paling besar. Dan tidak ada yang memungkiri keilmuan beliau yang luar biasa. Bagaimana beliau mendapatkan ilmu yang luar biasa itu? Dengan ujian yang luar biasa, ikhwan. Beliau sempat dituduh panjang lebar. Diceritakan, beliau sendiri yang menceritakan itu, yang manaqib ditulis oleh muridnya. Beliau berkata, tatkala umurku 19 tahun, belum 20 tahun. Di masa-masa itu, itulah masa runtuhnya Baghdad. Diserang oleh Tatar dan runtuhlah Baghdad, ikhwan. Dan beliau berada di Dimishq, Damaskus, di Syam. Banyak seruan-seruan orang untuk ayo kita lawan tuh Tatar. Ayo kita bangun kembali budaya Baghdad. Dan memang pada masa-masa itu Baghdad sebagai pusat daripada penelitian, pusat daripada ilmu. Orang-orang Eropa mereka belajar ke Baghdad. Dan memang, ikhwan, dikatakan oleh beberapa mustasyriqin, orang-orang orientalis, mereka berkata dengan hancurnya budaya Baghdad itu sungguh keilmuan dunia, bukan cuma Islam aja, semua keilmuan mundur selama 8 abad. Kalau seandainya maktabah yang ada di situ enggak dihancurkan oleh Tatar dan pasukannya, kita sudah maju nggak tahu kemana ya sekarang dalam perihal sains, keilmuan dan lain sebagainya. Luar biasa, ikhwan, runtuh. Saking banyaknya kitab yang ditenggelamkan ke sungai, itu sungai Furat kah, sungai Dajlah kah, penuh dengan kitab. Sungai dipenuhi kitab, sampai-sampai air dari sungai itu warna hitam karena tinta yang luntur. Dan sampai-sampai kuda bisa jalan di atas sungai. Kok bisa? Ya kitab semua isinya. Runtuh luar biasa, ikhwan, budaya Baghdad. Tapi apa yang terjadi? Lihat bagaimana Imam Nawawi. Imam Nawawi waktu itu umur 19 tahun. Ketika itu beliau lagi asyik-asyiknya menimba ilmu. Nikmat beliau menimba ilmu. Beliau katakan, di masa-masa itu satu hari tidak kurang aku daripada 12 pelajaran.
12 pelajaran itu bukan majelis taklim kita dengar selesai, enggak. 12 pelajaran beliau catat. Beliau sendiri yang nyatakan, aku mencatat, aku murojaahin, aku melihat masyakil daripada bahasa, semuanya aku rujukin. Satu pelajaran kalau kita mau benar-benar murojaahin itu butuh 2 atau 3 jam. Ini beliau 12 mata pelajaran dalam sehari, ikhwan. Belum lagi beliau membaca ila akhiruh. Di masa-masa itu banyak teman-temannya yang menuduh beliau, ente belajar terus, no, tolongin lo Baghdad, no. Beliau nggak peduli dengan ajakan-ajakan itu, karena beliau paham cara menolong dan cara mengembalikan budaya yang benar adalah dengan ini. Dengan ini nih, kita bisa membangun budaya. Dengan apa ini? Dengan al-galam, dengan pena, dengan tinta, dengan belajar, dengan mencatat, dengan menghafal. Ini cara kita mengembalikan budaya Baghdad yang runtuh. Itu pendapat beliau. Beliau dituduh pengecut, beliau dituduh dengan macam-macam, beliau nggak hiraukan itu. Tetap beliau belajar. Apa yang terjadi, ikhwan? Mulailah beliau mengarang kitab, dari 1, 2 kitab. Kitab yang sangat banyak beliau karang. Dan ini luar biasa. Kata ulamanya, kalau kita kumpulkan berapa hari beliau hidup selama 45 tahun itu, dan kita kumpulkan berapa banyak kitab yang beliau karang, itu kalau kita bagiin nih ke masa hidup beliau, berarti setiap hari paling sedikit beliau harus menulis 12 kuros. Dan istilah kuros di masa lalu itu kitab yang kecil, terdiri dari 12 lembar kira-kira. Satu hari harus segitu mengarang kitab. Kalau kita hitung dengan hitungan matematika, jadi semenjak beliau lahir ke dunia, keluar dari perut ibunya harus sudah nulis kitab. Selama 12 kuros setiap hari sampai beliau wafat. Ini nggak masuk akal kalau pakai hitungan matematika. Wahakala. Tapi Allah Ta'ala kasih keberkahan dalam waktunya. Wahakala, ya ikhwan. Akhirnya apa yang terjadi? Allah Ta'ala bangkitkan lagi sebagian daripada budaya yang telah runtuh. Dengan berkat orang yang tadinya dituduh beliau ini orang pengecut, yang tadinya dituduh beliau ini orang tidak peduli. Di tangan beliau lah Allah Ta'ala kembalikan budaya yang runtuh itu. Berkat apa? Berkat beliau menimba ilmu dengan benar. Soal Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi. Nah, alangkah indahnya menimba ilmu. Imam Syafi'i berkata, sahri li tanbihil ulum aladzuli min wasli ghaniyatin wa tibi anagi wa tamayuli li hilli awisatin ahla min ad-dawka'i wal ushagi wa aladzu min nagril fatati liduffiha nagri ulgi ramla an awragi. La ilaha illallah. Luar biasa. Ketika aku bergadang mencari perihal yang sulit dalam ilmu, aku nikmati bergadang itu lebih daripada orang-orang menikmati bergadang mereka dengan perihal yang melalaikan. Wahakala. Secara global. Wahakala. Ketika aku menggoyang-goyangkan kepalaku memikir solusi daripada masalah yang sulit ini, itu aku nikmati lebih nikmat daripada orang yang menggoyang-goyangkan tubuhnya joget. Dan ketika aku menepuk kitabku untuk membersihkannya daripada debu, aku lebih nikmatin itu daripada orang-orang yang mukul tiron, yang mukul rebana. Ini kalau kita tanya sama orang yang mukul rebana, sakit nggak? Sakit tangan. Mukul terbangan. Sakit nggak? Nggak sakit, asyik malahan. Karena enak, ikhwan. Mukul rebana itu asyik memang, betul. Kata Imam Syafi'i, bagiku yang asyik nepuk-nepuk kitab. Mau ngapain? Bersihin debu dari kitab. Nah, kata Imam Syafi'i gitu. Lihat bagaimana apa yang didapatkan oleh Al-Imam As-Suyuti, apa yang didapatkan oleh Al-Imam Al-Jauhari. Ketika kita semua mengetahui perihal Alfiyah Ibnu Malik, kitab 1000 bait lebih yang dikarang oleh Alfiyah oleh Al-Imam Muhammad bin Malik Al-Andalusi. Di situ beliau meringkas Alfiyah Ibnu Mu'ti dan beliau berkatakan dalam muqaddimahnya, fa'iqatan Alfiyah Ibnu Mu'ti wa taqtadi dhan bi ghairi sukhti fa'iqatan Alfiyah Ibnu Mu'ti. Kitabku ini lebih hebat dari Alfiyah Ibnu Mu'ti. Wah, kata. Enggak sampai situ. Datang Imam Suyuti. Imam Abu Bakar Abdurrahman bin Abu Bakar Suyuti. Beliau berkata, dan beliau mengarang juga 1000 bait juga dalam ilmu nahwu. Apa yang ada di Alfiyah Ibn Malik beliau ringkas 500 dan beliau tambahkan lagi masalah-masalah baru. Jadi Alfiyah Suyuti dalam ilmu nahwu. Beliau berkata dalam muqaddimahnya, fa'iqatan Alfiyah Ibn Maliki likauniha wadihatal masaliki. Alfiyahku lebih hebat daripada Ibn Malik. Lebih jelas, lebih banyak masalah-masalahnya. Selesai enggak selesai? Datang Imam Al-Jauhari.
Dan beliau buat sama juga apa yang dibuat oleh Imam Suyuti, beliau ringkas jadi 500 dan beliau tambahkan lagi 500. Beliau berkata, fa'iqatan alfiyatas Suyuti likauniha muhkamatar rabuti. Alfiyahku lebih hebat dari alfiyah Suyuti. Kenapa? Lebih bagus maknanya lebih terikat satu dan sama lain daripada abiyatnya. Dan itu seperti itu. Tidak ada kemungkinan akan ada orang yang akan berkata fa'iqatan alfiyatal al-jauhari. Dan terus seperti itu, ikhwan. Sungguh kalau kita membaca kitab-kitab hadis, kitab-kitab yang fikih yang lainnya, kita akan mendapatkan nama-nama daerah Indonesia. Kita akan mendapatkan Al-Fadani. Siapa yang tidak kenal Syekh Yasin Al-Fadani? Kita akan mendapatkan Al-Falembani. Siapa yang tidak kenal Syekh Abdul Somad? Al-Falembani. Dan kita akan mendapatkan Al-Banjari. Soal Nabi. Siapa yang tidak kenal Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari? Dan banyak kalimat itu tercantum. Kita akan mendapatkan Al-Bantani, Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Kalau kita melihat ilmu hadis contohnya, hampir setiap sanad yang ulama timur, ketika mereka merujuk ke Sahih Bukhari atau Ummahatus Hadits, engkau akan mendapatkan 3 serangkai. Siapa? Hasanuddin, Muhammad Aqib an abihi Hasanuddin, an abihi Ja'far bin Muhammad. Siapa 3 itu? 3 itu tertulis di belakangnya Al-Falembani. Wahakala 80% sanad merujuk Ummahatus Hadits pasti melewati 3 serangkai ini. Semuanya orang Nusantara. Semoga Allah telah bangkitkan lagi insyaallah semangat kita sehingga nama itu senantiasa terukir dan tertulis di kitab-kitab para ulama kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya man wafaqa ahlil khair bil khair wa anahum alaih. Wafiqna Allahumma lil khair wa a'inna alaih. Barakallahu fil hadirin was-sami'in wa barakallahu fi hadzal masjid والساهمين والقائمين فيه وبارك لنا في الأرزاق الحسية والمعنوية الظاهرة والباطنة وحنن إلينا روح الحبيب صلى الله عليه وسلم واربطنا به ربطا لا ينحل في القول والنية والعمل حتى تفنى صفاتنا في صفاته وتفنى أفعالنا في فعله وتفنى حتى ذواتنا في ذاته مع العافية التامة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.